Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchas Channel. Di video kali ini, saya akan bahas para catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Abhimanyu Puranik melawan Anish Giri. Permainan ini terjadi pada ronde 7 di event Bleach 2021. Oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Abhimanyu sebagai putih dan Giri memegang hitam. Permainan dimulai dengan E4 dan C5, Sicilian defense, lalu kuda F3 dan pion D6. Dilanjut pion D4 guys, menyerahkan pion sentral untuk keaktifan buah. Jadi setelah pion memakan pion dan dimakan balik dengan kuda, baru ada kuda ke F6 menekan pion, yaitu jelas dilindungi dengan kuda ke C3. Dan coba perhatikan, ada kombinasi tiga perwira ini ya. Jadi Giri dengan pion A6 terlebih dahulu, yang berarti menjadi variasi Natrov. Dan oke, langsung dilanjut lagi dengan gajah ke C4 yang mencoba menekan pion di F7. Ya, namun itu langsung ditutup dengan pion ke E6. Lalu giliran gajah gelap yang dikembangkan ke E3. Di posisi ini selalu ada dua jawaban umum yang bisa dimainkan, antara pion B5 dan gajah ke E7. Namun pilihan terakhir yang dimainkan ini sama aja kawan-kawan, karena setelah gajah mundur ke B3, lanjutannya juga pion ke B5. Baiklah, baru diteruskan dengan variasi menteri ke F3. Ini salah satu variasi yang udah pernah saya bahas ya, dimana putih akan memajukan pion ke E5 untuk serangan double attack. Ya, oleh karena itu menteri ke C7, karena pion E5 sekarang bisa dibalas dengan gajah ke B7. Oke, ada dua pilihan gerakan yang bisa dipertimbangkan. Pertama menteri G3, karena setelah hitam rokade pendek, semua perwira udah siap buat nyerang sayap raja. Yang kedua adalah pion A3, mengontrol petak B4 dan memberi lebih banyak tempat buat gajah ataupun kuda. Tapi di sini Abhimanyu dengan pion G4 kawan-kawan. Gerakan ini tentu membuat hitam berpikir ya, kenapa dia ingin menyingkirkan kuda. Ya, tapi saya nggak akan spoiler dulu, karena sekarang Giri memilih majukan pion ke B4 menyerang kuda terlebih dahulu. Dan setelah kuda mundur ke E2, mari tempatkan pikiran kita ke yang realistis aja ya. Hitam tahu pion G5 akan dimainkan, tapi jika dia bermain dengan pion H6, pasti akan dikejar dengan pion ke H4. Ya, jika dibiarkan dengan rokade pendek, pion G5 akan membuat hitam berhadapan dengan gempuran putih. Atau gajah B7. Ini mungkin satu-satunya gerakan yang masuk akal, tapi masalahnya akan memberi tempo juga buat kuda bisa manuver ke G3 untuk membantu serangan. Dan akhirnya, di sini Giri memilih kuda F mundur ke D7. Nah, ini poin yang ingin saya tekankan pada video ini. Meskipun Abhimanyu ini juga GM, tapi siapa pecatur modern yang gak tahu Anish Giri? Secara kekuatan, tentu dia lebih kuat. Untuk itu Abhimanyu langsung memakan pion dengan menteri kan kawan. Wow, korban menteri hanya untuk 2 pion. Ya, 2 pion. Karena jika raja menolak, dia harus ke D8. Dan tentunya kuda akan makan E6 skakmat. Oleh karena itu Giri di sini harus menerima tawaran ini. Lalu lanjutannya adalah kuda makan E6, ancaman pada menteri dan ancaman discover skak. Ya, mungkin percaya atau tidak, jika hitam menemukan gerakan terbaik, itu hanya akan berakhir draw. Dan jika dia nggak bisa nemuin itu, maka putih yang akan menguasai posisi dan akan diunggulkan. Di sini untuk contoh dan pengetahuan aja, misal menteri ke B7, bukan kuda D8 atau kuda C5 buat balik skakster guys, tapi kuda ke C7 skak. Kuda mengunci raja untuk mundur. Jika raja mau maju, dia akan kalah posisi. Misal G5 skak, raja gerak, lalu H4 dan H5. Keunggulan milik putih karena singkatnya aja, semua perwira hampir dalam out position, atau di posisi yang udah sangat jauh buat ngelindungin raja. Jika raja ke F8, maka kuda balik lagi skak, dan apapun jawaban hitam,
Misal ke E8, kuda makan G7 skak. Ya meskipun raja ke D8, kuda balik lagi skak. Dan akan terus seperti itu sampai terjadi draw. Atau oke lah, kita akan paksakan biar semua nggak penasaran. Raja ke F8. Dan setelah kuda ke E6 skak, raja ke F7 ya. Di sini saya akan paksa dengan kuda ke D8 skak ster. Dan setelah raja ke E8, kuda akan makan menteri. Gajah makan kuda. Dan mungkin kuda ke G3 ya. Nah, di sini memang hitam unggul satu kuda. Tapi putih juga punya 3 pion yang sangat berbahaya. Yang mana menteri udah nggak ada di papan guys. Bahkan posisi pion hitam juga udah sangat rusak. Jadi saya akan tetap bilang ini masih posisi draw. Ya, tergantung siapa yang main. Mungkin jika saya pegang putih, saya akan masih banyak kalah. Tapi jika para GM yang punya posisi ini, entah kenapa saya malah yakin jika mereka akan diunggulkan. Dan oke, kita kembali ke permainan. Tapi di sini Giri memilih menteri ke A5. Ini adalah gerakan terbaik juga. Tapi masih sama guys. Kuda C7 skak. Ya mungkin ada yang mikir raja G6. Itu tetap masih ada kuda ke F4 skak. Dan juga ke H5 skak. Jelas hitam akan kalah dalam posisi. Jadi udah paling benar jika raja mundur ke F8. Dan kuda balik lagi skak. Raja ke F7 lagi. Kuda ke C7 skak. Raja mundur lagi. Kuda ke E6 skak. Dan setelah raja maju ke F7, ini adalah draw atau remis dengan 3 kali pengulangan. Ya entah kenapa saya ngebuat video yang kayak gini, tapi saya tahu jika video ini akan ditonton banyak pecatur dan rating kalian tentunya berbeda-beda ya. Dari yang kelas menengah atau bahkan pro, kalian tentu tahu pola ini. Tapi untuk yang masih belajar, saya sarankan kalian analisis lagi dengan komputer dan hafalkan polanya. Saya akan sediakan PGN di kolom deskripsi dan saya cukup yakin itu bisa ngebantu suatu saat nanti. Dan terakhir bagi kalian yang gak terlalu fanatik catur, minimal saya udah kasih lihat video ini. Jadi jika kalian nanti ketemu Magnus atau Hikaru, terus kalian main di Warkop, ya saya rasa hasil draw dengan mereka udah sangat bagus ya. Ya, dan oke lah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga video dan partainya bisa menghibur dan bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam just lovers, terima kasih.